Reaksi bangga ibu Jens Schreven usai anaknya cetak 2 gol berkelas. Martin Paes akhirnya tampil di Major League Soccer All-Star. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia U19. Keisuke Honda kembali komentari kualitas timnas Indonesia. Sintayong panggil Jens Schreven ke timnas senior. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masyarakat Malaysia di media sosial meremehkan timnas Indonesia U19 yang baru saja menyegel tiket ke semifinal Piala AFF U19 2024. Salah satu akun X asal Malaysia, yakni @tepungpelita, menyebut timnas Indonesia U19 lolos ke babak 4 besar karena tergabung di grup mudah. Grup yang mudah, tulis akun @tepungpelita. Jika dibandingkan kontestan di grup lain, timnas Indonesia U19 memang cukup diuntungkan dengan hasil drawing yang dilakukan. Timnas Indonesia U19 satu grup dengan tim-tim yang levelnya di bawah mereka, yakni Kamboja U19, Filipina U19, dan Timor Leste U19. Hasilnya skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Berturut-turut timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina, menghajar Kamboja 2-0, dan mempermalukan Timor Leste 6-2. Timnas Indonesia U19 finish sebagai juara grup A dengan koleksi poin sempurna yakni 9 angka. Skuad asuhan Indra Syafri pun unggul 6 angka dari Kamboja U19 di posisi kedua. Hal itu berbeda dengan penghuni grup B dan juga grup C, yang mana pasti ada 2 tim terkuat. Di grup B ada Vietnam dan juga Australia, sedangkan grup C dihuni oleh Malaysia dan juga Thailand. Indra Syafri sejatinya pernah ditanya soal lemahnya para lawan timnas Indonesia U19 di fase grup. Pelatih 61 tahun itu hanya mengatakan tak ada lawan mudah di Piala AFF U19 2024 kali ini. Calon kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes ikut ambil bagian di MLS All-Star Skill Challenge 2024. Ya, Martin Paes yang merupakan kiper FC Dallas turut masuk ke skuad MLS All-Star 2024 kali ini. Tim MLS All-Star sendiri berisi para pemain pilihan dari Liga MLS. Selain Martin Paes, di skuad MLS All-Star 2024 ada jumlah pemain bintang, seperti Sergio Busquets hingga Jordi Alba. Sejatinya di skuad MLS All-Star 2024 awalnya terdapat nama Lionel Messi hingga Luis Suarez. Tetapi Messi dan juga Suarez batal tampil karena mengalami cedera. Alhasil Martin Paes batal merasakan pengalaman menjadi rekan setim Lionel Messi. Kini bersama dengan Major League Soccer All-Star, Martin Paes pun sudah tampil dalam Skill Challenge. Di Skill Challenge, pemain dari tim Major League Soccer All-Star dan juga MX All-Star beradu sejumlah aspek, di antaranya Shooting Challenge, Touch Challenge, dan lain-lain. Dengan masuknya Martin Paes ke Major League Soccer All-Star, menunjukkan bahwa Martin Paes merupakan pemain yang mempunyai kualitas. Maka beruntung sekali bagi timnas Indonesia jika Martin Paes bisa segera membela merah putih. Ibu Jens Schreven, yakni Sabrina, mengaku bangga usai anaknya mencetak 2 gol dan 3 assist saat timnas Indonesia membantai Timor Leste 6-2 di Piala AFF U19 2024. 6 gol timnas Indonesia U19 dalam pertandingan ini dicetak oleh Jens Schreven 2 gol. Gol bunuh diri kiper Timor Leste, yakni Alexander Cuento, Kadek Arel, Arkan Kakak, dan Muhammad Kaviatur Rizky. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A. Jens Schreven mendapat pujian dari pelatih timnas Indonesia U19 yakni Indra Syafri, serta supporter timnas Indonesia karena mampu tampil tajam dan dianggap tidak egois. Pujian diberikan ketika Jens Schreven memilih mengirimkan umpan untuk gol Arkan Kakak, ketimbang langsung melakukan tembakan langsung ke gawang. Ibu Jens Schreven, yakni Sabrina, yang menyaksikan kemenangan Indonesia atas Timor Leste pun mengaku bangga dengan penampilan cemerlang sang anak.
Hari ini, Raven bermain sangat baik. Dengan 2 gol dan 3 assist, saya sangat bangga dengan dia, kata Sabrina setelah pertandingan. Sementara itu, Jeans Raven mengaku senang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia U19 disaksikan kedua orang tuanya, yaitu Bajul Raven dan juga Sabrina. Mereka baru tiba di sini dan melihat pertandingan, terlebih saya mencetak 2 gol dan 3 assist. Saya sangat bahagia saat ini, kata Jeans Raven. Di sisi lain, Sabrina juga mengaku senang dengan kehangatan masyarakat Surabaya yang menerima kehadiran mereka. Sangat senang berada di Indonesia. Dengan orang-orangnya juga, di Surabaya saya juga merasa hangat, ucap Sabrina. Legenda sepak bola timnas Jepang, yakni Keisuke Honda, kembali mengomentari timnas Indonesia yang menjadi calon lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas timnas Indonesia disebut bisa menjadi ancaman untuk tim lain, termasuk Jepang yang ada di grup C. Keisuke Honda menilai bahwa skuad Garuda kali ini telah menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Sejak kedatangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Strategi pelatih asal Korea Selatan ini yang mengutamakan regenerasi pemain dan program naturalisasi telah membuahkan hasil positif. Pertama, mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, timnas Indonesia sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semakin mendekatkan mereka dengan impian tampil di ajang bergengsi tersebut, yakni Piala Dunia. Prestasi ini juga membawa peringkat FIFA timnas Indonesia meroket tajam, kini berada di posisi 133 dunia. Indonesia adalah tim Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ungkap Keisuke Honda. Honda percaya bahwa jika timnas Indonesia terus berada di jalur positif, mereka akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu, tambah Keisuke Honda. Selain itu, mantan pelatih timnas Kamboja ini juga memperhatikan banyaknya pemain Indonesia yang meniti karir di luar negeri, terutama di Eropa. Saya melihat ada perkembangan besar di timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, kata Keisuke Honda. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka. Mereka tergabung dengan Jepang, Arab Saudi, Qatar, dan juga Cina. Pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, dikabarkan akan memanggil Jeans Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Jeans Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior di matchday pertama dan kedua grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di dua laga awal kontra Filipina U19 dan juga Kamboja U19, Jeans Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol. Puncak performa Jeans Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A saat timnas Indonesia U19 bersua dengan Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jeans Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama timnas Indonesia U19. Selain itu, Jeans Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat oleh Vigo Dennis, Arkan Kaka, dan juga Kaviatur Rizky. Fakta di atas menunjukkan Jeans Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jeans Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih timnas Indonesia belum memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir gagal mencetak gol. Menarik menanti keputusan apa yang akan diambil Shin Tae-yong. Selagi belum berhasil mendaratkan oleh Romeni, tak ada salahnya untuk menjajal Jeans Raven saat timnas Indonesia tandang ke Arab Saudi.